Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku kelompok 5 untuk mempresentasikan materi mengenai akuntansi modal bank. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desa Madedia Andini, nomor absen 3 selaku moderator serta pemateri pertama. Selanjutnya ada Ade Lala Widya Maharani, nomor absen 1 selaku pemateri ketiga, dan Putu Dia Cahyani, nomor absen 30 selaku pemateri kedua. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah akuntansi modal bank, yang kedua menghitung modal bank, yang ketiga rasio kecukupan modal bank perkreditan rakyat, dan tata cara perhitungan kebutuhan modal. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi pertama mengenai definisi modal bank. Modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dana untuk mendirikan badan usaha bank yang dimana dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha unit bank serta untuk memenuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter. Materi selanjutnya mengenai klasifikasi modal bank. Yang pertama ada modal inti. Modal inti ini terdiri dari modal di store, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah perhitungan pajak. Modal inti ini merupakan modal yang nantinya di store para pemilik bank, dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk dengan ditambahkan dengan laba yang ditahan. Selanjutnya ada modal perlengkapan atau tier 2, yang terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi. Selanjutnya ada modal tambahan atau tier 3. Bank dapat memperhitungkan modal perlengkapan tambahan atau tier 3 untuk tujuan menghitung kebutuhan penyediaan modal minimum atau KPMM atau Capital Agency Ratio. Selanjutnya, modal perlengkapan tambahan atau tier 3 ini dalam perhitungan KPMM-nya hanya dapat digunakan untuk menghitungkan risiko pasar. Selanjutnya, pos-pos yang diperhitungkan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, tidak dijamin oleh bank anak dan telah di-store penuh. Yang kedua, waktu perjanjian sekurang-kurangnya adalah 2 tahun. Yang ketiga, tidak dapat dibayar sebelum waktu perjanjian. Yang keempat, terdapat klausa yang mengikat. Yang kelima, terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI untuk memperhitungkan risiko pasar dan hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria. Yang pertama adalah tidak melebihi 250% dari bagian modal inti dan dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar. Yang kedua, jumlah modal perlengkapan atau tier 2 dan tier 3-nya paling tinggi adalah sebesar 100%. Modal perlengkapan tier 2 tidak digunakan untuk ditambahkan untuk modal perlengkapan tambahan tier 3 dan pinjaman subordinasinya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan tidak melebihi 50%. Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Dia Cahyani. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai menghitung modal bank. Yang pertama ada modal inti. Modal inti terdiri dari modal di store, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Selisih harga saham di atas nilai nominal dicatat sebagai agio saham, sedangkan selisih harga saham di bawah nilai nominal dicatat sebagai disagio saham. Nilai modal di store merupakan penjumlahan nilai nominal ditambah dengan agio saham atau nilai nominal dikurangi dengan disagio saham. Sedangkan nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Nah, untuk contoh transaksi dan jurnalnya dapat dilihat pada PPT. Saham yang dijual secara pesanan harus diserahkan setelah dilunasi seluruhnya. Perlakuan akuntansi untuk pesanan saham adalah emiten akan mendebit piutang, pemesanan saham, dan mengkredit modal saham yang dipesan. Untuk contoh transaksi dan jurnalnya dapat dilihat pada PPT. Bila di kemudian hari pemesanan saham tidak mampu melunasi kekurangannya, dan bank selaku emiten harus mencatatnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal. Nah, untuk contoh transaksi dan jurnalnya dapat dilihat pada PPT. Pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham yang telah beredar dapat dilakukan dalam kerangka untuk mempertahankan struktur kepemilikan dan untuk memenuhi tuntutan regulasi atau untuk mengimbangi penurunan skala operasi bank yang semakin menurun sehingga tidak perlu modal yang besar.
Nah, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga perolehannya. Selisih harga jual kembali dengan harga perolehannya diperlakukan sebagai tambahan modal. Sebaliknya, bila harga jual kembali lebih rendah dari harga perolehannya, maka selisihnya diperlakukan sebagai pengurangan modal. Bila harga perolehan kembali saham treasury semula dikeluarkan dengan harga di atas harga normal, maka harus didebit agio saham. Jika jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada saat pengeluaran saham, maka dapat mendebit rekening laba ditahan. Sebaliknya, bila yang dibayarkan lebih kecil daripada saat pengeluaran saham, maka dikreditkan tambahan modal saham treasury. Nah, untuk contoh transaksi dan jurnalnya dapat dilihat pada PPT. Baik, itu dia tadi pemaparan materi kedua. Untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh rekan saya Adelala. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penarikan kembali saham. Saham treasury yang ditarik kembali berarti saham tersebut tidak akan diedarkan kembali. Perlakuan akuntansi untuk saham treasury yang ditarik tergantung metode pencatatan sebelumnya. Nah, bila berdasarkan harga perolehan, kenaikan atau penurunan modal dari saham treasury harus diakui pada saat saham tersebut ditarik kembali. Bila pencatatannya didasarkan pada harga nominal, pada saat penarikan tidak perlu mengakui selisih atau kenaikan atau penurunan tersebut. Baik, untuk contoh dan pencatatan pada jurnal dapat dilihat pada PPT. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai modal pelengkap atau second tier capital. Modal pelengkap terdiri atas cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Dalam perhitungan KAR, modal pinjaman termasuk komponen modal pelengkap. Modal pinjaman dimaksud yaitu pinjaman yang didukung dengan menggunakan instrumen yang disebut capital asset, loan stock, atau warkat lain yang dipersamakan dengan itu dan mempunyai sifat seperti modal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai rasio kecukupan modal Bank Perkreditan Rakyat. Di sini ada tata cara perhitungan kecukupan modal Bank Perkreditan Rakyat yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di mana yang pertama, dalam menghitung ATMR, pos-pos aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau resiko yang didasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, penjaminan, atau sifat barang jaminan. Yang kedua, dengan memperhatikan prinsip pada angka pertama, maka rincian bobot resiko adalah sebagai berikut. 0% itu terbagi atas kas, sertifikat Bank Indonesia, kredit dengan anggunan berupa BSBI, kredit kepada pemerintahan pusat. Selanjutnya 20% ada giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, serta tagihan lainnya kepada bank lain. 40% terdapat kredit pemilik rumah atau KPR yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni. Selanjutnya 50% terdapat kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN dan BUMD, kredit kepada pegawai atau pensiun yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya 85% terdapat kredit kepada usaha mikro atau kecil. Yang 100% yaitu terdapat kredit kepada yang dijamin oleh perseorangan, koperasi atau kelompok dan perusahaan lainnya. Untuk tata cara terakhir yaitu aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP khusus dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tata cara perhitungan kebutuhan modal. Perhitungan kebutuhan modal minimum Bank Perkreditan Rakyat dilakukan dengan cara yang pertama, perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR yang dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal pos-pos aktiva dengan bobot resiko masing-masing. Yang kedua yaitu dengan menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aktiva. Yang ketiga, menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap untuk mengetahui jumlah modal BPR. Yang keempat, menghitung modal minimum dengan cara mengalihkan jumlah ATMR dengan 8%. Yang kelima, menghitung kekurangan modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada angka 4 dengan jumlah modal pada angka 3. Dan yang terakhir yaitu menghitung KPMM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada angka 3 dengan ATMR pada angka 2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan kesempatan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.
Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari kami selaku kelompok 5. Untuk selanjutnya kami lanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, silahkan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan untuk rekan-rekan yang memiliki sanggahan, silahkan juga untuk mengetikkan sanggahan kalian di kolom komentar. Terima kasih.